Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan perkembangan latihan Luffy di dunia bawah Elbaf yang berlangsung dengan semakin baik karena dipantau oleh Chopper Gaban. Dia bisa memakai serangan Houshoku Haki yang semakin kuat di sana, tapi itu masih belum cukup dengan standar yang diinginkan oleh Gaban. Sang tangan kiri dari Roger itu mau Luffy meningkatkan lagi kekuatan serangan dari haki tersebut. Gaban pun akan menjelaskan kepada Luffy dan orang-orang lain di sana bahwa sangat penting untuk memiliki serangan Houshoku Haki sekuat mungkin, sebab kemampuan tersebut nanti akan berguna dalam pertarungan melawan orang-orang tertentu. Gaban menceritakan bahwa dulu Roger pernah bilang bahwa ketika dia bertarung bersama Garp melawan Rocks di Sebek yang telah kehilangan kendali, Sebek memakai teknik unik dari Houshoku Haki tingkat tinggi untuk menciptakan semacam pertahanan yang sangat menakjubkan. Pertahanan itu berfungsi untuk meniadakan dampak dari serangan musuh sehingga setiap serangan yang musuh lancarkan menjadi percuma dan hanya membuang-buang tenaga saja. Garp dan Roger pun terpaksa memakai seluruh haki mereka untuk menciptakan kombinasi serangan yang sangat kuat sehingga pertahanan Houshoku Haki Rocks di Sebek akhirnya bisa tertembus. Jika tidak mengerahkan seluruh haki dan kekuatan, maka Garp dan Roger tidak akan mungkin bisa menang melawan Sebek di tempat itu. Gaban bilang kekuatan musuh yang ada di dunia matahari saat ini masih sulit untuk diukur. Ada kemungkinan bahwa dia mampu memakai teknik unik dari Houshoku Haki sama seperti Rocks di Sebek juga, sehingga dia mampu meniadakan dampak dari serangan lawan. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga, Luffy harus bisa memakai serangan haki sekuat mungkin untuk menghadapi musuh tersebut. Mendengar cerita Gaban, membuat Luffy kembali fokus untuk berlatih dengan semakin bersemangat karena Luffy sangat ingin memenangkan pertarungan di atas nanti. Dalam hati Gaban pun berkata, walau Luffy bisa meningkatkan hakinya menjadi semakin kuat lagi, seandainya musuh di dunia matahari benar-benar bisa meniadakan dampak dari serangan orang lain dengan Houshoku Hakinya, maka Luffy mungkin tetap akan sulit untuk menembusnya. Nah, dengan begitu, Gaban dan Loki nanti harus membantu Luffy sebisa mungkin. Tapi, Gaban tidak bilang soal ini kepada si Toby Jeremy itu, karena Gaban ingin Luffy fokus berlatih saja. Beralih ke dunia matahari, di sana, Killingham melihat Saul yang mulai bangkit perlahan. Walau masih dalam keadaan terluka sejak beberapa waktu yang lalu, sang raksasa itu memang sudah mulai sadar. Tapi, karena kondisinya sedang mengalami beberapa luka yang cukup parah, tak banyak yang bisa dia lakukan di tempat itu. Killingham pun datang mendekatinya dan berbicara dengan santai. Sikap Killingham bisa tetap santai sebab dia tahu bahwa Saul bukan sebuah ancaman. Dalam kondisi prima saja, Killingham pasti mampu untuk mengalahkan Saul dengan mudah, seperti yang diperbuat oleh Somers beberapa waktu yang lalu. Apalagi dalam kondisi Saul yang terluka parah seperti ini, tentu Killingham tak perlu mencemaskan apapun. Dia bilang pada Saul bahwa sebentar lagi Elbaf akan jatuh ke tangan pemerintah dunia dan tidak ada yang bisa Saul lakukan untuk menghentikan itu. Menurut Killingham, lebih baik Saul patuh saja kepada pihak pemerintah dunia karena orang seperti Saul mungkin akan berguna bagi mereka nanti. Walau dalam keadaan terluka, Saul sama sekali tidak gentar untuk membantah perkataan dari sang kesatria suci itu. Dia bilang, tak mungkin dia akan patuh kepada pihak musuh. Dulu memang sempat menjadi angkatan laut yang bekerja di bawah naungan pemerintah dunia. Tapi itu cerita lama, karena Saul yang sekarang sudah lepas dari cengkraman pemerintah dunia dan angkatan laut. Saul pun menambahkan, sebaiknya Killingham pun jangan terlalu yakin bahwa pemerintah dunia akan berhasil menaklukkan Elbaf. Sang kesatria suci itu pun merespon dengan bilang, dia paham bahwa Saul masih memiliki harapan besar karena ada bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Namun Killingham mengingatkan Saul bahwa kehadiran bajak laut topi jerami pun tetap akan percuma saja, sebab pihak pemerintah dunia di Elbaf saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar, melampaui apapun. Kekuatan yang sangat besar itu tentu merujuk kepada Im Sama yang sedang merasuki tubuh Guncho. Saul pun langsung melihat ke arah Im Sama yang sedang melayang di kejauhan. Dia bilang, memang benar bahwa sosok itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Meski begitu, Saul yakin yang akan menyelamatkan bangsa Elbaf dari permasalahan besar ini. Killingham
Killingham lalu berkata, "Kalau begitu, Saul lihat saja nanti hasilnya akan seperti apa." Kemudian Killingham pergi dari tempat Saul. Killingham masih membiarkan Saul hidup karena siapa tahu nanti Saul bisa dimanfaatkan oleh mereka. Lagi pula, membiarkan dia hidup tidak ada ruginya sebab dia bukanlah sebuah ancaman besar. Saul memang tahu banyak hal soal rahasia dunia, tapi selama Saul tidak mencoba menyebarkan itu seperti yang dilakukan oleh Vegapunk kemarin, maka pemerintah dunia akan membiarkannya saja. Namun jika nanti ada tanda-tanda bahwa Saul sebarkan soal rahasia dunia itu ke orang-orang, barulah Saul akan segera dihabisi. Di zaman sekarang, arkeolog hebat seperti Saul memang terbilang sangat langka, sehingga harus ada pertimbangan yang matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menghabisinya atau tidak. Berpindah ke Mary Joyce, pertarungan antara Dragon melawan para Gorosei masih terus berlanjut. Gorosei Warcury dan Gorosei Jupiter masih bertarung melawan pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer. Sedangkan yang dilawan oleh Dragon adalah Gorosei Vigarland Garling, Gorosei Mars, dan Gorosei Nusjuro. Dragon di sana dibantu oleh pemimpin kelompok pemberontak terkuat nomor 2 di dunia, sehingga orang itu pun mengambil alih pertarungan melawan Gorosei Garling. Jadi kini Dragon bisa fokus kembali melawan Gorosei Mars dan Gorosei Nusjuro yang sedang dalam mode hybrid. Dalam mode hybrid itu, Mars dan Nusjuro menggunakan serangan kuatnya masing-masing. Mars menggunakan serangan api dari mulutnya, dan Nusjuro menggunakan tebasan es dari jarak jauh. Dua serangan itu pun dilancarkan kepada Dragon secara bersamaan. Mars dan Nusjuro pun yakin bahwa serangan itu akan mampu membuat Dragon terpojok, karena serangan dengan perbedaan suhu antara api dan es itu pasti akan sulit untuk ditahan. Jika Dragon memilih untuk menghindar, maka serangan itu akan mengenai rekan-rekan Dragon yang ada di belakangnya. Nah, sehingga itu pun akan merugikan pihak pasukan revolusi. Jadi, jika Dragon menahan serangan itu, dirinya akan terpojok. Sedangkan jika Dragon menghindar, maka rekan-rekannya lah yang akan berada dalam bahaya. Setelah serangan gabungan Mars dan Nusjuro tadi melesat cepat ke arah Dragon, tiba-tiba dua serangan api dan es itu seketika langsung lenyap sebelum mengenai tubuh Dragon. Rupanya, Dragon menggunakan perlindungan Haoshoku Haki tingkat tinggi yang mampu melenyapkan serangan-serangan lawan. Ini adalah teknik yang sama seperti yang pernah digunakan oleh Rox de Sebek di God Valley 38 tahun yang lalu, di mana dia menggunakan perlindungan Haoshoku Haki itu untuk menahan serangan Garp dan Roger, sehingga serangan-serangan mereka berdua seketika langsung lenyap. Jadi, kini ada dua karakter yang kita tahu bisa menggunakan teknik perlindungan Haoshoku Haki tingkat tinggi, yaitu Rox de Sebek dan juga Monkey the Dragon. Selain mereka berdua, sepertinya masih ada karakter-karakter lain juga yang bisa menggunakannya. Nah, hanya saja memang belum diperlihatkan sampai sejauh ini. Mars dan Nusjuro pun terkejut ketika melihat itu. Bagaimana bisa gabungan serangan kuat mereka dilenyapkan oleh pelindung Haoshoku Haki Dragon? Dragon pun berkata masih banyak potensi-potensi hebat dari teknik Haoshoku Haki, dan dia akan menunjukkan kepada para Gorosei di sana semua variasi teknik Haoshoku Haki mulai dari sekarang ini. Garling yang sedang berhadapan dengan pemimpin pasukan pemberontak terkuat nomor 2 di dunia bisa melihat aksi Dragon itu dari kejauhan. Garling tahu bahwa itu adalah teknik yang sama seperti Rox de Sebek dulu. Garling saat di God Valley dulu memang dikalahkan dengan mudah oleh Rox de Sebek. Namun begitu Garling selesai memulihkan diri, dia melihat dari kejauhan adegan pertarungan antara Garp dan Roger melawan Sebek dalam mode iblis. Garling tidak ikut campur karena Sebek sudah dikendalikan oleh Im Sama, sehingga dia tidak perlu repot-repot ikut bertarung lagi. Dari kejauhan, Garling hanya memantau pertarungan itu saja. Dari situlah Garling bisa tahu tentang kemampuan pelindung Haoshoku Haki yang bisa melenyapkan serangan-serangan dari Garp dan Roger. Di sini Garling pun bilang Dragon rupanya adalah penyandang D yang sangat potensial, sehingga dia bisa menguasai teknik yang sama dengan Rox de Sebek dulu. Berpindah ke tempat lain, New Marineford akan kembali diperlihatkan. Di tempat itu masih ada Akainu, Kong, dan juga Turu. Belum lama ini mereka menerima laporan bahwa beberapa markas cabang angkatan laut di berbagai tempat diserang oleh para bajak laut. Mereka melakukannya karena menganggap bahwa ini adalah kesempatan bagus berhubung banyak markas sedang kekurangan pasukan karena begitu banyak marinir yang sedang bertugas di luar. Akainu pun mendapatkan laporan perkembangan terbaru dari serangan-serangan itu. Laporan tersebut menginformasikan bahwa ada beberapa markas yang berada di ambang kekalahan, tapi ada pula beberapa
beberapa markas yang berhasil memukul mundur musuh. Tanpa tinggal diam, Akainu pun segera memberi perintah untuk mengabarkan kepada markas-markas cabang yang cukup besar yang kondisinya saat ini tidak diserang oleh para bajak laut. Dia ingin markas-markas itu mengirim bala bantuan kepada markas lain yang membutuhkan bantuan sambil tetap menyisakan pasukan yang cukup untuk berjaga-jaga jika markas-markas itu diserang juga. Ini tentu adalah misi yang cukup sulit karena seperti yang dikatakan tadi, banyak markas cabang yang kekurangan pasukan angkatan laut. Namun sebisa mungkin misi ini tetap harus dilakukan karena tak mungkin angkatan laut diam saja dalam kondisi seperti sekarang ini. Kemudian Akainu, Kong, dan Zoro pun mulai berbincang tentang hal-hal lain termasuk soal Luffy dan juga Kurohige. Mereka berdua merupakan ancaman yang sangat besar baik untuk angkatan laut maupun pemerintah dunia. Akainu berkata, sangat disayangkan dalam perang Marineford 2 tahun lalu, Luffy berhasil lolos darinya berkat pertolongan dari banyak orang. Lalu ketika Akainu sempat mengejar Kurohige di suatu pulau, Kurohige juga langsung melarikan diri. Padahal jika keduanya bisa dihentikan 2 tahun lalu itu, maka mereka tak akan menjadi masalah besar seperti sekarang ini. Kong pun berkata, tak ada gunanya untuk membahas hal yang sudah lewat. Intinya, mulai dari sekarang, Angkatan Laut harus menaruh fokus lebih kepada mereka berdua. Sebagai mantan admiral dan kepala staf pemerintah dunia sekarang, Kong ini juga tahu tentang banyak hal dan rahasia dunia. Dia pun berkata, Luffy dan Kurohige bukanlah musuh biasa. Mereka berdua menyimpan potensi besarnya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi, kekuatan dan pencapaian dari dua orang itu sekarang masih belum apa-apa dibanding nanti. Mereka masih akan berkembang lagi jika tidak dihentikan dari sekarang ini. Dan itu tentu akan sangat membahayakan pihak Angkatan Laut serta pemerintah dunia. Kong menambahkan, untuk sekarang, Kurohige memang sedang bertempur melawan bajak laut Akagami dan pihak Angkatan Laut di Pulau Hachinosu. Kong memang tidak bilang bahwa Kurohige akan memenangkan pertarungan tersebut, tapi menurut Kong, Kurohige tetap akan mampu bertahan apapun hasilnya nanti. Sebab Kurohige adalah anak dari Rocks de Sebek, sosok legenda yang sangat berbahaya di masa lalu. Beralih ke tempat yang berbeda, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di sana, Ben Beckman, Yasop, dan Hongo sedang berkumpul di suatu tempat setelah mereka mengalahkan para musuh dari aliansi Kurohige. Meski begitu, aliansi tersebut pun tetap terus berdatangan karena Kurohige telah membangun kekuatan tempur yang sangat besar. Ben Beckman, Yasop, dan Hongo mulai membahas langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa terus bertarung secara acak karena tenaga mereka akan semakin terkuras. Mereka memikirkan strategi yang lebih bagus. Di area lain ada Bogart dan juga Lucky Rook. Mereka bekerja sama untuk bertarung melawan Katarina Devon, Seraphim Kuma, dan juga pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Bogart pun berencana untuk melancarkan tebasan terkuat miliknya, tapi butuh waktu untuk persiapan serangan itu. Selama persiapan, dia tidak boleh diganggu, sehingga Lucky Rook harus menghadapi ketiga musuh itu sekaligus. Bahkan, Lucky Rook mencoba membuat posisi dari tiga musuh itu tetap berdekatan, agar dampak serangan Bogart nanti bisa mengenai para musuh itu dengan maksimal. Namun, Devon yang terbilang sangat cerdas menyadari bahwa Lucky Rook sedang mencoba membuat posisi mereka berdekatan, sehingga Devon langsung berinisiatif untuk memilih menjauh. Bogart pun memberi aba-aba kepada Lucky Rook untuk segera menghindar, lalu dia melepaskan serangan tersebut ke arah para lawan. Tebasan masif itu mengenai pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige dan juga Seraphim Kuma. Sedangkan Devon yang sejak tadi sudah menjauh berhasil lolos dari serangan itu. Pemimpin unit rahasia tersebut pun tumbang akibat serangan dari Bogart, sedangkan Seraphim Kuma terpental dengan sangat jauh. Belum diketahui apakah Seraphim Kuma juga kalah atau berhasil bertahan karena dia memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat berkat DNA dari ras Lunaria. Setelah melancarkan teknik pamungkas itu, stamina Bogart benar-benar terkuras dengan sangat drastis. Ditambah lagi sejak tadi dia memang sudah bertarung melawan banyak orang. Bogart pun membutuhkan istirahat sebentar sebelum bisa lanjut untuk beraksi. Garp yang melihat keadaan Bogart sekarang dari kejauhan memutuskan untuk datang ke sana juga. Kemudian Lucky Rook pun pergi dari area itu menuju ke tempat di mana Ben Beckman, Yasop, dan Hongo berada. Sebelum pergi, Lucky Rook sempat bilang kepada Bogart bahwa kerjasama tadi adalah kerjasama yang sangat bagus. Meski mereka berada di kubu yang berbeda, yaitu bajak laut dan angkatan laut, tapi chemistry mereka ternyata lumayan juga. Sementara itu, di tengah Pulau Shanks dan Kurohige masih terus bertarung. Di sana Shanks bilang aliansi Kurohige memang sangat banyak, tapi dia bisa merasakan bahwa banyak juga daripada aliansi Kurohige itu yang telah ditumbangkan
disumbangkan oleh para kru inti Shanks dan pihak Angkatan Laut. Kurohige hanya tertawa dan berkata bahwa itu bukan masalah besar karena masih banyak lagi yang akan berdatangan. Lalu ada juga seseorang yang masih belum datang. Seseorang yang kalau masuk di sini masih sangat misterius, tapi tampaknya dia adalah salah satu aliansi yang memiliki kekuatan besar, sehingga bila dia datang nanti, kekuatan tempur pihak Kurohige akan meningkat dengan sangat signifikan. Cukup penasaran juga siapa aliansi kuat Kurohige yang belum datang itu. Dia pasti orang yang sangat kuat, bahkan mungkin salah satu legenda bajak laut di masa lalu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!